Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Karyanti, NIM 20201064. Di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada ikan dan cacing menggunakan alat peraga yang telah saya siapkan nanti. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sistem pernapasan pada ikan dan cacing, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu sistem pernapasan. Di mana sistem pernapasan ini adalah proses memperoleh gas oksigen dari udara bebas sehingga dihasilkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Sistem pernapasan ini juga dapat diartikan sebagai sistem organ yang digunakan untuk pertukaran oksigen atau gas. Pada hewan sendiri, sistem pernapasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada ikan. Setiap makhluk hidup perlu bernapas untuk hidup, termasuk ikan. Ikan ini adalah hewan yang hidup di air dan memiliki sistem pernapasan yang berbeda dengan kita. Pernapasan ini disebut juga dengan respirasi, di mana respirasi ini adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh. Proses pernapasan pada ikan sangat berbeda dengan manusia. Ikan ini bernapas menggunakan insang, di mana insang ini terdiri dari organ yang biasanya terdapat di samping badan ikan. Insang ini berbentuk lembaran-lembaran tipis yang berwarna merah muda dan lembab. Lembaran ini mengandung banyak filamen. Pada filamen ini terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler dan menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana insang ini biasanya pada ikan berjumlah 4-7 lembar insang pada sisi kanan dan kiri ikan. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme proses pernapasan pada ikan. Sebelum saya menjelaskan mekanisme pernapasan pada ikan, saya akan menjelaskan pada alat peraga saya, di mana di sini terdapat insang. Kemudian insang ini terdiri dari lembaran-lembaran insang yang kemudian terdiri dari lembaran-lembaran insang ini terdiri dari beberapa filamen, di mana pada proses pernapasan pada ikan ini terdiri dari dua fase, di mana ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Kemudian saya akan menjelaskan proses pernapasan pada ikan. Pada proses inspirasi ikan, air masuk melalui rongga mulut, kemudian pada rongga mulut ini akan membesar. Membesarnya rongga mulut ini disebabkan karena adanya gerakan ke samping tutup insang. Pada fase ekspirasi sendiri, setelah air masuk ke rongga mulut, celah-celah mulut tertutup, celah-celah mulut ini tertutup, kemudian tutup insang kembali pada kedudukan semula, diikuti gerakan selaput ke samping, di mana sehingga celah insang ini terbuka. Terbukanya celah insang ini menyebabkan air keluar. Air yang keluar ini akan melewati insang, di mana pada celah insang ini, air keluar melalui celah-celah insang ini akan menyebabkan akan menyentuh lembaran-lembaran insang ini, di mana pada lembaran-lembaran insang ini mengandung kapiler darah, sehingga di bagian ini terjadi pertukaran gas dan karbon dioksida, yaitu darah mengikuti oksigen
darah mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada cacing, di mana pada kenyataannya cacing ini tidak memiliki alat pernapasan atau respirasi khusus seperti hidung dan paru-paru. Jadi mereka tidak bernapas melalui proses inspirasi dan proses ekspirasi seperti pada manusia dan hewan lainnya. Cacing belum memiliki alat pernapasan khusus, di mana cacing ini hanya bernapas melalui kulit. Kemudian saya memiliki gambar alat pernapasan pada cacing, di mana di sini ada kapiler dan kulit cacing. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan menggunakan alat peraga saya ini, di mana cacing ini bernapas melalui kulit. Dari kulit, oksigen berdifusi ke dalam kapiler darah ini yang terdapat pada kulit. Kapiler darah ini terdapat pada kulit cacing. Karena dari kapiler darah ini terdapat pada kulit melalui permukaan kulit yang lembab, pernapasan cacing akan lebih mudah. Oksigen dari kapiler darah ini diikat oleh karbon hemoglobin yang terkandung dalam darah cacing, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Gas hasil respirasi ini kemudian yang berupa karbon dioksida ini dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit cacing. Karena pernapasan cacing ini dilakukan melalui permukaan tubuh atau integumen, pernapasan cacing ini disebut juga pernapasan intergumenter. Pertukaran gas pada cacing lebih mudah terjadi pada permukaan kulit yang lembab. Oleh karena itu, yang kita ketahui, biasanya cacing ini hidup di tempat lembab. Habitat yang lembab ini menjaga permukaan cacing tetap basah dan lembab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.